Selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu tempat paling ekstrim sekaligus paling menakjubkan di bumi. Danau Natron di Tanzania. Sebuah tempat di mana alam menunjukkan kekuatannya yang paling luar biasa. Anda mungkin pernah dengar rumor atau cerita soal danau yang bisa mengubah hewan jadi patung batu. Kedengarannya emang kayak mitos atau dongeng ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ini beneran nyata? Oke, kita bahas tuntas ya. Fenomena di Danau Natron ini bukan sihir, bukan juga kutukan. Ini murni sains yang luar biasa dan bisa dijelaskan. Nah, mari kita bedah resep rahasia alam yang bikin danau ini begitu unik. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam air Danau Natron? Mari kita mulai dengan bahan pertama yang membuat danau ini begitu mematikan sekaligus mempesona. Danau Natron ini nih benar-benar jadi bukti betapa gilanya alam bisa berkreasi. Buat para ilmuwan, tempat ini tuh udah kayak laboratorium alam raksasa. Tempat mereka bisa ngelihat langsung interaksi super ekstrim antara panas, mineral, dan kehidupan. Dan bahan pertama dari resep maut ini adalah koktail kimianya yang super ekstrim. Jadi, airnya itu super basa. Tingkat pH-nya bisa di atas 10. Biar gampang bayanginnya, itu tuh hampir sama kuatnya sama pembersih rumah tangga. Coba deh bayangin berenang di situ. Nggak kebayang kan? Betul, sekuat itu. Dan sifat korosif inilah yang jadi kunci dari fenomena pengawetan yang luar biasa ini. Oke, jadi begini prosesnya. Namanya mineralisasi cepat. Intinya, begitu ada hewan yang mati di danau itu, mineral-mineral di air, terutama natrium karbonat, kayak soda kue tapi super banyak, langsung nempel dan ngerasin jaringan tubuhnya. Cepet banget sebelum sempat busuk. Tapi, penting nih dicatat, ini bukan fosil kayak yang kita tahu dari zaman dinosaurus ya. Fosil biasa kan butuh jutaan tahun. Nah, kalau di sini, proses pengawetannya cuma butuh beberapa minggu atau bulan. Gila, cepet banget. Oke, lanjut ke bahan kedua. Selain kimia, ada juga panas. Panas yang luar biasa yang mengubah proses ini jadi semacam mesin mumifikasi alami. Panasnya itu bukan main-main. Suhu permukaan airnya aja bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Itu panas banget kan? Nah, panas inilah yang perannya krusial. Gini cara kerjanya. Pertama, seekor hewan mati di danau. Kedua, panas yang ekstrim langsung mengeringkan tubuhnya, menarik semua cairan keluar. Nah, dehidrasi super cepat ini digabung sama mineral yang basah tadi, langsung mengeraskan jaringannya sebelum bakteri pembusuk bisa mulai bekerja. Kalau dipikir-pikir, ini tuh mirip banget sama cara orang Mesir kuno bikin mumi. Mereka pakai garam natron juga buat mengeringkan jenazah. Bedanya, di Danau Natron ini semua terjadi secara alami. Bener-bener mesin mumifikasi buatan alam. Oke, setelah dengar betapa mematikan danau ini, pasti kita mikir, wah tempat ini pasti kosong melompong, nggak ada kehidupan. Tapi justru disinilah ceritanya jadi makin seru. Jadi, pertanyaannya, apa danau ini benar-benar mati? Jawabannya bakal bikin kaget. Ternyata enggak sama sekali. Justru di tengah lingkungan super ekstrim ini, kehidupan nemuin caranya buat bertahan. Ada mikroba khusus yang suka banget sama garam, namanya halophil. Dan yang paling keren, ada flamingo. Nah, mikroba-mikroba inilah yang bikin danau ini punya warna kemerahan yang khas. Terus buat flamingo gimana? Air yang mematikan ini malah jadi semacam benteng pertahanan alami. Predator mana berani dekat-dekat. Kulit kaki mereka yang super tebal dan kemampuan tubuh mereka menyaring garam bikin mereka bisa hidup nyaman di sana. Adaptasi yang jenius banget kan? Sayangnya, keajaiban alam yang super unik dan rapuh ini sekarang justru sedang terancam. Dan ancamannya serius. Ada dua ancaman besar. Yang pertama, ada rencana buat menambang soda ash di sana. Itu loh bahan buat bikin kaca dan deterjen. Yang kedua, ya udah pasti, dampak perubahan iklim global. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena keseimbangan kimia di danau ini tuh rapuh banget. Sedikit aja ada perubahan, proses pengawetan alaminya bisa berhenti total. Dan yang lebih parah, bisa menghancurkan habitat bagi flamingo yang cuma bisa berkembang biak di sana. Para ilmuwan udah ngasih peringatan keras. Kalau sampai lingkungan ini rusak, kita bakal kehilangan salah satu laboratorium alam paling unik dan paling menarik di seluruh dunia. Kisah Danau Natron ini benar-benar jadi pengingat ya, betapa luar biasanya planet kita ini, penuh dengan kejutan. Dan ini bikin kita jadi mikir, kira-kira keajaiban alam apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana yang belum kita temukan?